Ya, Selamat pagi Bu Febri. Selamat pagi Bu Herlina. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oh syukur. Bu, kemarin kan kita sudah nih Bu berdiskusi melalui telepon nih Bu nih. Eh, Berbicara mengenai bagaimana Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu nih terkait dengan proses coaching. Nah, saya nih Bu ingin sekali membangun dan membantu Ibu dalam pengembangan diri yang ini Bu, yang terkait dengan proses coaching ini. Ibu, saya ingin bertanya nih Bu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Dari 3 kompetensi coaching yang ada. Yang pertama pertanyaan berbobot, yang kedua memberdayakan coach atau menjadi pendengar yang aktif Bu Febri. Terima Bu Herlina. Saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya yang pertanyaan berbobot Bu. Gitu ya Bu. Berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu sebagai seorang coach yang memiliki kemampuan mengelola pertanyaan yang berbobot. Menurut pendapat Ibu Febri sendiri nih terhadap kompetensi ini nih, penilaian Ibu nih ada di rubrik nomor berapa Bu? Menurut saya Bu Herlina, saya itu menilai diri saya ini masih dalam kategori kriteria yang nomor 2 Bu. Oh gitu ya Bu ya. Baik Bu, kalau demikian saya akan memperhatikan dari belakang untuk memperhatikan proses coaching Ibu agar nanti saya bisa melakukan pengamatan terhadap proses tersebut. Silakan Bu dilakukan proses coachingnya. selamat pagi Bu Febri. Selamat pagi Bu Frida. Gimana Apa kabarnya Bu? kabarnya Bu? Baik. Apa yang bisa saya bantu Bu Frida? Ini Bu, saya menelpon Ibu karena saya ini merasa kesulitan ya Bu untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di sekolah. Saya mohon eh, Ibu untuk bisa membantu saya. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu Frida ingin menemui saya, kita ingin berbagi tentang yang pembelajaran menyenangkan. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan agar pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan, Ibu Frida? Ya, selama ini yang saya lakukan di kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan, saya mengajak anak-anak belajar sambil bermain, Bu. Oh, terus situasi di kelas Ibu Frida sekarang ini seperti apa, Ibu? Eh, Situasi di kelas itu ya anak-anak banyak yang kesulitan membaca, terus masih ada yang suka bermain di dalam kelas, Bu. Oh, kesulitan membaca dan bermain di dalam kelas. Hmm, Menurut Ibu Frida, kira-kira apa ya yang mempengaruhi anak-anak itu kesulitan membaca dan masih banyak yang bermain di dalam kelas, Ibu? Yang mempengaruhi mereka karena mereka tidak fokus, Bu, tidak fokus untuk belajar. Hmm. Terus situasi yang seperti apa yang Ibu Frida inginkan terhadap anak didik yang Ibu Frida ampu di dalam kelas? Situasi yang saya inginkan tuh saya ingin mereka tuh bisa belajar menyenangkan sambil bermain, Bu. Belajar bermain ya Bu ya. Eh, Bagus itu Bu, belajar bermain. Menurut Ibu Frida, gimana itu caranya agar itu bisa terwujud? Saya punya gagasan, Bu. Kalau itu saya mau buat biar mereka bisa bercerita, membaca dengan menceritakan dongeng, juga bisa membaca melalui menonton, Bu. Oh,
baca dongeng, menonton ya Bu ya. Terus menurut Ibu Frida juga apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus Ibu Frida siapkan nih agar anak-anak bisa melakukan kegiatan itu, Ibu? Eh, Pertama-tama saya memerlukan itu buku cerita yang menarik, Bu, untuk mereka bisa belajar membaca. Dan yang kedua, saya bisa menyediakan eh, laptop untuk mereka bisa menonton untuk kegiatan membaca, Bu. Oh, bagus sekali, Bu Frida ya. Jadi, eh, apa yang bisa Ibu lakukan setelah kegiatan coaching kita kali ini, Bu? Saya akan membuat perencanaan untuk melakukan pembelajaran yang menarik bagi murid saya melalui kegiatan bermain, bercerita, menonton. Waduh, hebat sekali, Bu, perencanaannya, Bu. Kira-kira kapan Ibu Frida akan melakukannya, Bu? Mungkin setelah kita pertemuan ini, Bu, saya akan melakukannya. Mantap. Terus siapa Bu itu yang nanti yang bisa membantu atau memberi dukungan sama Bu Frida? Nah, saya berharap kepala sekolah, juga rekan-rekan guru yang ada di sekolah bisa membantu saya, Bu. Luar biasa Bu Frida ya. Nah, setelah kegiatan coaching ini, apa yang Bu Frida bisa disimpulkan? Yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini, saya merasa eh, mendapat pencerahan dari Ibu untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan itu. Saya harus membuat perencanaan, Bu, membuat perencanaan pembelajaran yang menarik buat murid, mulai kegiatan bermain, menonton, dan bercerita. Luar biasa Ibu Frida. Semoga rencananya eh, tetap dilanjutkan ya Bu ya. Kita Iya, Bu. tunggu, saya tunggu Bu aksi Ibu Frida selanjutnya. Terima kasih Bu Febri, saya sudah dikuatkan, dicerahkan, sehingga saya bisa lebih baik lagi untuk memberi pembelajaran yang berpihak pada murid. Sama-sama Ibu Frida. Selamat berjuang ya Ibu Frida ya. Iya Bu, Semangat. semangat Bu, terima kasih. Selamat Ibu Febri sudah selesai melakukan proses coachingnya. Eh, Bagaimana Ibu menilai sendiri performa kompetensi di coaching Ibu tadi, Bu? Em, saya menilainya ini masih ya Bu ya. Saya kok masih mengalami sedikit kesulitan Bu untuk menemukan kata apa pertanyaan-pertanyaan yang tersebut itu Bu. Yang membuat Ibu menilai demikian apa, Bu? Eh, saya menganggap ini kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan saya ini kok masih gimana ya kurang kurang menarik apa kurang mampu membuat coachingnya ini menemukan kelebihan-kelebihannya Bu. Jadi masih ngambang menurut saya Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu, terkait proses Ibu tadi? Boleh boleh Bu silahkan. Bu Febri, kalau berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu, saat Ibu bertanya, itu Ibu sudah menemukan dua kata kunci dan membuat pertanyaan berdasarkan dua kata kunci dan pertanyaan terbuka, Bu. Jadi sebenarnya standar yang Ibu capai tadi Ibu katakan dua itu kalau berdasarkan pengamatan saya itu sudah ada di tiga, Bu. Jadi Ibu sudah mampu menemukan kata kunci dan sudah mampu membuat pertanyaan terbuka, Bu. Menurut Ibu, menurut pendapat Ibu, bagaimana Bu dengan pengamatan saya, Bu? Wah, benar ya Bu ya? Kok saya nggak sadar ya Bu ya? Nah, yaitu benar, Bu. Ibu sudah menemukan mendengarkan dengan baik, kemudian Ibu sudah menemukan dua kata kunci dan kemudian Ibu membuat pertanyaan berdasarkan dua kata kunci tersebut, Bu. Dan pertanyaan itu bersifat terbuka. Itu bagus, Bu, dan Ibu sudah ada di
rubrik penilaian nomor 3. Namun demikian Ibu ya, saya juga melihat hal-hal yang masih Ibu bisa kembangkan Ibu. Misalnya tadi saat bertanya, Ibu bisa nih Bu mengajukan pertanyaan terbuka berdasarkan hasil dari pendengaran Ibu Bu. Bukan hanya dari kata kunci, tapi dari hasil kata, dari hasil mendengarkan Bu. Dari hasil mendengarkan. Bagaimana Bu menurut pendapat Ibu Bu? Oh, terima kasih sebelumnya ya Bu Herlina atas pengamatannya. Saya akan menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Herlina. Saya akan belajar lagi, Bu. Baik Bu, dari diskusi kita ini ada nggak yang bisa Ibu bayangkan apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu untuk masuk ke rubrik nilai keempat Bu? Selalu bertanya dari hasil kata kunci, selalu mendengarkan dari hasil eh, eh, cerita dan pertanyaan terbuka Bu. Gimana Bu? Eh, dari yang tadi Ibu Herlina amati ya Bu ya, mungkin nanti saya akan berusaha agar penilaian saya nanti meningkat. Saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif dulu Bu. Karena kalau misalkan harapannya nanti ketika saya sudah bisa mendengar aktif, nanti pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya berikan mungkin dapat membantu Koci untuk menemukan potensi-potensinya Bu. Wah, baik Bu Febri. Semoga nanti di kemudian hari kita bisa atau saya pastikan 2 bulan lagi di sekolah Ibu Febri ini kita bisa berlatih lagi. Ibu Febri, ini lembar hasil pengamatan saya terhadap proses coaching Ibu tadi. Silakan diterima Bu Febri. Terima kasih Bu Herlina. Siap-siap 2 bulan lagi Bu Herlina ya. Ya, Kita sekarang Bu, saya ingin Ibu menyampaikan kesimpulan dari proses eh, pengembangan kompetensi kita pada hari ini, Bu. terima kasih Bu Herlina ya. Ternyata untuk yang bisa saya simpulkan dari kegiatan kita hari ini Bu, bahwa untuk membuat kegiatan coaching itu berjalan lancar, kita perlu yang pertama itu kita harus menjadi pendengar aktif, Bu. Karena dengan kita menjadi seorang pendengar yang aktif, kita dapat menemukan kata-kata kunci yang nantinya dapat kita gunakan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali, Bu, menggali eh, informasi dari coachingnya. Dan tentunya kalau kita punya pertanyaan yang tepat, harapannya nanti coachingnya itu akan memiliki peningkatan kompetensi atau dapat kemampuan coachingnya juga akan semakin berkembang dan tentunya dapat membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu sendiri, Bu. Oke, eh, kesimpulan yang disampaikan Ibu Febri itu sudah sesuai dengan hasil dari pengamatan saya. Ibu, Bu Febri, semangat ya Bu, sukses selalu dalam mengembangkan kompetensi coaching Ibu, dan saya berharap nanti Ibu sudah ada di rubrik nomor keempat. Selamat untuk membuat prakarsa perubahan melalui teknik coaching. Selamat pagi Ibu Febri. Selamat pagi, Bu Herlina. Terima